Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, bersama penjualan mobil retail di bulan Juni mengalami peningkatan dibandingkan penjualan di bulan Mei 2020. Meski mengalami peningkatan bulanan, penjualan mobil retail di bulan Juni tahun ini tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan mobil retail di bulan Juni tahun 2019. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan mobil retail dari dealer ke konsumen sepanjang bulan Juni 2020 mencapai 29.862 unit. Angka ini meningkat 74,8% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 17.083 unit. Meski naik, capaian Juni 2020 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 65.972 unit. Toyota memimpin penjualan retail dengan angka 11.196 unit, naik 66,4% dibandingkan bulan Mei yang hanya 6.727 unit. Di posisi terlaris kedua ada Daihatsu yang mencatatkan penjualan sebesar 5.558 unit, lebih tinggi 51,3% dibandingkan Mei yang sebesar 3.673 unit. Sementara itu Suzuki menyumbang penjualan terbesar ketiga dengan angka 4.206 unit, naik 90,7% dibandingkan Mei sebesar 2.205 unit. Berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar dan hadirnya masa new normal menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya penjualan mobil dan kendaraan bermotor. Masyarakat yang kembali beraktivitas lebih memilih kendaraan pribadi untuk alasan kesehatan. Bagaimana industri mengejar ketertinggalan di semester 2 tahun 2020 di tengah penerapan protokol kesehatan? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, untuk membahas tema kita hari ini tentu saja mengenai kerja performa sektor otomotif di semester 2. Sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Yongki Sugiarto, beliau adalah Ketua 1 Gaikindo langsung dari Singapura. Selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Yongki di Market Review. Sehat selalu ya Pak. Ya. Oke, Pak Yongki, jika kita membahas sedikit mengenai apa yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar bahwa performa sektor otomotif di bulan Juni membaik jika dibandingkan dengan bulan Mei 2020. Tapi jika kita bandingkan secara tahunan begitu, Juni 2020 dibandingkan dengan Juni 2019 tetap kemudian lebih rendah. Secara update sejauh ini seperti apa Pak Yongki? Sejauh mana apa yang kemudian terjadi di semester 1 tahun 2020 ini terprediksi oleh teman-teman di industri otomotif? Ya, jadi kita mesti lihat ini per kuartal dulu lah, karena COVID-19 ini kan masuknya atau tiba aja di Indonesia itu sekitar bulan Maret. Sampai dengan Maret itu kita masih bisa mencatat penjualan kurang lebih 240.000 unit 3 bulan. Jadi rata-rata 80.000 unit. Tetapi masuk di bulan April langsung dropnya luar biasa. Penjualan di bulan April itu wholesale, saya bicara wholesale, hanya 7.000 unit. Lalu Mei lebih rusak lagi, lebih hancur lagi, 3.500. Dan Juni mulai meningkat ke 12.600. Ini dikarenakan April dan Mei ini karena kan ada PSBB. Dengan adanya PSBB itu baik ATM itu semua tutup. Harus work from home, tidak boleh mengadakan transaksi, tidak boleh delivery mobil, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan begitu semua terhenti. Penyerahan mobil, wholesale itu adalah penyerahan mobil dari APM kepada dealer. Tetapi di sisi retail, memang kita melihat sama sampai dengan bulan Maret itu masih tercatat 220.000 yang terjual 3 bulan. Lalu di bulan April itu turun menjadi 24.000, lalu Mei turun lagi 17.000, lalu Juni sudah mulai meningkat ke 29.000. Nah, dengan begitu kita bisa lihat bahwa PSBB 2 bulan itu sangat-sangat berat untuk kita semua. Dan di bulan Juni memang PSBB transisi dijalankan, maka dealer-dealer kami sudah bisa membuka pintunya kembali. Tetapi semuanya tentunya dengan catatan protokol kesehatan. Nah, tetapi itu sangat membantu sehingga
salesman, sales bisa masuk kerja lagi, bisa menawarkan unit-unitnya, dan juga bisa melakukan transaksi-transaksi penjualan. Baik. Tetapi sampai dengan, silakan dilanjutkan Pak Yongki. Ya, tetapi sampai dengan total 6 bulan pertama, kita punya retail itu mencapai 290 ribu. Sedangkan wholesale-nya hanya 260 ribu. Nah, ini 6 bulan pertama. Maka dari itu harapan kita, target kan memang sudah kita revisi. Dari tadinya 1,1 juta untuk tahun 2020, kita sudah menurunkan menjadi tinggal 600 ribu sampai dengan akhir tahun. Baik. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai. Secara gambaran Pak Yongki untuk industri otomotif dari hulu ke hilir, bagaimana ini kemudian pandemi COVID-19 ataupun mungkin PSBB lah ya, ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Artinya secara operasional perusahaan, bagaimana setiap industri kemudian tetap mempertahankan karyawannya agar tidak kemudian melakukan layoff. Seperti apa gambarannya pada beberapa waktu yang lalu? Ya, jadi 6 bulan pertama ini kan berat sekali buat kita semua ya, terutama 3 bulan terakhir. Ya, nah kami tentunya berharap bahwa daya beli masyarakat kita bisa meningkat kembali pelan-pelan, meningkat kembali ke arah normal. Ya, itu harapan kita. Maka dari itu target kami untuk dari bulan nanti Agustus bulan depan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, itu kita mentargetkan kurang lebih bisa terjual 250 ribu. Jadi rata-rata mungkin 50 ribu. Ya mungkin meningkat pelan-pelan sampai ke angka normal. Tetapi ini berat sekali memang. Nah dengan 250 ribu tadi 5 bulan terakhir, mulai Agustus sampai dengan Desember, maka akan tercapailah 600 ribu kita ini yang kita harapkan. Nah memang saat ini ditambah lagi ada kendala-kendala lain. Kalau saya boleh katakan, khususnya seperti yang selalu saya katakan bahwa penjualan otomotif di Indonesia ini kan 70% itu dilakukan secara leasing atau kredit. Yeah. Nah sekarang pada saat-saat ini perusahaan pembiayaan kita di sini di Indonesia itu sangat berhati-hati sehingga mereka meminta uang muka yang tinggi. Yang biasanya hanya 20-25%, itu mereka minta sekarang 40-50%. Nah ini tentunya merupakan satu kendala lain di mana orang yang tadinya bilang wah saya sudah cukup uang saya untuk uang muka, saya mau beli mobil, ternyata wah harus nambah. Nah, tentunya ini orang menjadi mundur. Nah kendala-kendala semacam ini yang harus kita tentunya antisipasi, nomor satu. Tapi di lain sisi kami juga menyambut dengan gembira bahwa BI repo rate diturunkan lagi menjadi 4% minggu lalu. Ya kan, ini juga sangat bagus gitu buat kita sehingga dari kacamata suku bunga yang harus dibayar oleh konsumen itu bisa diharapkan cukup baik dan konsumen bisa sanggup untuk membeli. Baik, jika bicara mengenai beberapa sektor lain, Pak Yongki, ada upaya-upaya yang dilakukan ataupun mungkin subsektor usaha yang masih kemudian bisa jalan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana dengan sektor otomotif? Apakah memang kejadiannya sama ataupun mungkin secara sektor ataupun keseluruhan semua bisnis yang berhubungan dengan otomotif pada saat pandemi COVID-19 ataupun penerapan PSBB total berhenti? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.